المصنف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كاشف البلوى ويا أهل الثناء ويا لطيفا بالعباد الطف بنا. باب المفعول لأجله والمصدر انصب إن أتى بيانا لإلة الفعل الذي قد كان وشرطه اتحاده مع عامله فيما له من وقته وفاعله كقم لزيد اتقاء شره واقصد عليا ابتغاء بره. باب المفعول معه تعرفه اسم بعد واو فسر من كان معه فعل غيره جرى فانسبه بفعل الذي به اصطحب أو شبه فعل كاستوى الماء والخشب وكالأمير قادم والعسكر والنحو سرت والأمير للقرى. باب محفوظة الأسماء. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun seperti contoh ya kashifal balwa dan contoh ya ahlas sana. Begitu juga contoh ya latifan bil ibadil tufbina. Babul maf'uli li ajlihi. Bab ini akan menerangkan tentang maf'ul li ajlih. Wal masdarun sib'in ata bayana li illatil fi'lil ladzi qad kana. Nasabkanlah masdar jika datang untuk menjelaskan elatnya fi'il. Wa syartuhu ittihaduhu ma'amilih fima lahu min waqtihi wa fa'ilih. Syaratnya yaitu antara masdar dengan amilnya itu harus sesuai pada waktu dan pada fa'ilnya. Kakum li zaidin ittiqa'a syarrihi waqsid aliyan ibtigha'a barrihi. Seperti contoh kum li zaidin ittiqa'a syarrihi waqsid aliyan ibtigha'a barrihi. Babul maf'uli ma'ahu. Bab ini akan menjelaskan tentang maf'ul ma'ah. Ta'rifu husmun ba'da wawin fassara man kana ma'ahu fi'lu ghairihi jara. Adapun definisi maf'ul ma'ah yaitu isim yang terletak sebagai wawu ma'iyah yang menjelaskan tentang fi'il selainnya. Fansibhu bil fi'lil ladzi bihi istohab aw shibhi fi'lin kastawal ma'wal khosab. Maka nasabkanlah maf'ul ma'ah itu dengan fi'ilnya ataupun dengan sibih fi'il seperti lafaz istawa al-ma'u wal khoshaba. Wa qal amiru qadimun wal askara wa nahu sirtu wal amiru lil qura. Ataupun seperti contoh al-amiru qadimun wal askara lil qura. Jelaskan empat teks tentang maf'ul ajli dan maf'ul ma'ah dengan contoh-contoh sekarang. Menjelaskan maf'ul ajli dan maf'ul. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang kitab Imriti yaitu Syekh Syarifuddin Yahya Al-Imriti pada salah satu babnya yaitu babu maf'uli li ajlihi. Babul maf'uli li ajlihi adapun definisi dari babul maf'uli li ajlihi yaitu ta'rif wal masdarun sib'in ata bayana li illatil fi'lil ladzi qad kana, yaitu menasabkan masdar jikalau masdar tersebut datang untuk menjelaskan elatnya fi'il. Seperti contoh pada kitab ini yaitu kum li zaidin ittiqa'a syarrihi. Mana maf'ul li ajlih pada lafaz tersebut yaitu lafaz ittiqa'a syarrihi. Adapun maf'ul li ajlih itu mempunyai beberapa syarat yaitu wa syartuhu ittihaduhu ma'amilih fima lahu min waqtihi wa fa'ilih. Antara masdar dengan amilnya itu harus sesuai pada waktunya dan pada fa'ilnya. Contohnya pada amilnya itu seperti tidak boleh seperti kita berbicara ta'ahabtu mahabbataka. Antara ta'ahabtu mahabbataka godan, ta'ahabtu mahabbataka. Kan ta'ahabtu itu menjelaskan tentang amilnya itu saya, sedangkan masdarnya itu maf'ul ajlihnya mahabbataka. Mahabbataka itu fa'ilnya itu kamu. Antara amil si masdar dengan
si fa'ilnya itu sesuai. Jikalau saya, jikalau kamu. Seperti contoh kum li Zaidin ittiko asyarrihi. Kum tersebut merupakan amil untuk ittiko asyarrihi. Antara si nya masdar tersebut dengan masdar tersebut harus sesuai. Kemudian harus sesuai pada waktunya. Tidak boleh seperti tidak boleh berkata seperti ini. Jitu godan, tidak boleh berkata seperti ini. Ta'ahabtul yauma sabaron. Bersiap-siapnya itu hari ini, tetapi sabaron dan musafirnya itu atau berjalannya itu pada besok hari. Tidak boleh. Antara si masdar dengan si amilnya itu harus sesuai pada waktunya. Sebagaimana tadi antara si masdar dengan si amil masdarnya itu sesuai pada fa'ilnya. Yang kedua ini yang sesuai itu antara masdar dengan amilnya pada waktunya. Tidak boleh. Ta'ahabtu al yauma safarun godan. Bersiap-siapnya hari ini, maf'ul li ajlinya safarun godan. Besok tidak boleh. Harus satu kesamaan antara si amil dengan masdarnya itu pada waktunya. Kemudian contohnya seperti kum li Zaidin ittiko asyarihi. Itu untuk contoh dari maf'ul li ajli ataupun ibtiqo barrihi. Kemudian ada babul maf'uli li ajli, babul maf'uli ma'au. Ta'rifu husmun ba'da wawin fasara maka nama rufi'u ghairihi jara, yaitu isim yang dinasabkan yang terletak seba'da wawu ma'iyah untuk menjelaskan pekerjaan selain fi'il tersebut. Contohnya istawal ma'u wal khosyaba. Contoh untuk maf'ul ma'ah pada lafaz tersebut yaitu al khosyaba. Al khosyaba tersebut merupakan isim yang terletak setelah wawu ma'iyah. Mana wawu ma'iyahnya itu wa. Istawal ma'u wal khosyaba. Jadi si khosab itu menyamai pekerjaan si alma, yaitu istawa, sama-sama merata. Jadi maf'ul ma'ah itu yaitu yang terletak wawu ma'iyah yang menjelaskan fi'il atau kegiatan pekerjaan selain fi'il tersebut. Dicontohi pada kitab al-amiru qadimun wal askaro. Maf'ul ma'ah pada lafaz tersebut yaitu al-askaro. Al-amiru qadimun, mana amil yang menasabkannya? Qadimun, yaitu isim fa'il, karena isim fa'il tersebut bisa beramal seperti fi'ilnya. Coba dalam bait yang ada dalam maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, kira-kira di dalamnya ada enggak itu contoh yang maf'ul li ajli? Ada. Sebutkan. Kum li Zaidin ittiko asyarrihi. Itu kan contoh yang dicontohkan oleh musannif. Nah, sekarang susunan kia musannif sendiri tidak ada tujuan contoh, tapi bisa dibuat contoh dari mana? Buat contoh sendiri. Dalam baitnya Ki Musannif mengucapkan tidak dibuat sengaja untuk buat contoh, tapi bisa dibuat contoh maf'ul li ajli. Kira-kira cari. Maf'ul li ajlinya itu ittiko asyarrihi. Itu kan namanya Ki Musannif membuat contoh itu. Nah, sekarang sih Ki Musannif tidak sengaja membuat contoh, tapi dia mengucapkan sesuatu, menjelaskan, tapi bisa dibaca. Yaitu pada bait pertama wal masdar sidin atabayana. Terus ini dalam maf'ul ma'ah, wawu itu kan bermakna ma'iyah. Nah, sekarang perbedaannya antara ketika dengan memakai ma'ah dan wawu ma'iyah itu apa? Ada perbedaannya tidak? Kalau wawu ma'ah makna itu dengan, kalau ma'iyah itu beserta. Ya, dengan beserta sama saja. Kalau makna wawu pada wawu ma'iyah, hakikatnya nanti bagaimana penjelasannya kalau ma'ahnya itu dengan wawu? Aslinya
Wawu itu wawu atof, huruf atof. Nah sekarang digunakan menggunakan makna ma'ah. Nah sekarang bagaimana perbedaan wawu yang bermakna ma'ah dengan ma'ah yang asli dengan kata-kata ma'ah? Ada nggak? Ada. Kalau wawu ma'iyah itu sebada wawu ma'iyah itu dinasabkan mengikuti amil yang sebelumnya terkena pada fa'ilnya. Kalau makna ma'ahunya itu tidak bisa menasabkan setelahnya kecuali ada amil. Tapi belum puas kan? Ya, ini fansibhu bil fi'il ladzi bihi istahab. Lafaz bihi terdapat dhamir ghaib yang otomatis ada maksudnya. Ada maksudnya juga istahab. Kira-kira kalau bihi kemana, istahab kemana coba? Bihi itu menjadi aid dari alladhi. Kalau istahaba itu makrunun bibihi. Iya, dhamirnya istahab itu kan ghaib juga. Tapi mustaqil. Nah, itu kalau dimarjikan, dikembalikan kemana, ke lafaz mana? Sama ke alladhi. Berarti dua-duanya. Ke lafaz bihi. Berarti bihi disubat, bihi itu bukan isim kan? Bihi itu bukan isim. Kalau dhamir itu kan harus penjelmaannya dari dhohir. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah maf'ul min ajlih. Maf'ul min ajlih. Apa bedanya maf'ul min ajlih dengan maf'ul mutlak? Kalau maf'ul min ajli itu untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan. Kalau maf'ul mutlak itu seperti darabtu darban. Jadi darban itu merupakan maf'ul mutlak, golongannya itu masdar. Jadi maf'ul mutlak itu nasabnya itu dengan fi'ilnya tidak untuk menjelaskan amilnya. Ya. Apa bedanya wawu ma'iyah dengan wawu haraf ataf? Kalau wawu ma'iyah itu isim yang setelahnya itu dinasabkan. Kalau haraf ataf itu wawu untuk mengatapkan antara maktub dengan maktub alaihnya. Nah, ada sebuah contoh yang istilahnya tidak boleh jadi maf'ul, tidak boleh jadi ataf, tapi harus jadi maf'ul ma'ah. Kemudian ada boleh jadi haraf ataf, boleh jadi maf'ul ma'ah. Tapi ada kalanya tidak boleh dua-duanya, tapi harus menakdirkan amil. Coba minta contoh masing-masing, mudah-mudahan lancar. Kalau contoh untuk lebih baik memakai wawu ma'iyah daripada wawu ataf, khoban min iltibasi. Jadi takut-takut tertukar antara si maktub dengan maktub alaih. Itu yang pertama, lebih baik untuk memakai wawu ma'iyah. Kemudian untuk memakai wawu ataf itu yaitu lebih baik ketika si amilnya itu untuk lebih membutuhkan ke maktub. Coba minta contohnya. Yang harus jadi maf'ul ma'ah, tidak boleh jadi ataf. Seperti istawal ma'u wal khosyaba. Yang jadi contoh mana? Al khosyaba. Al khosyaba. Jadi tidak boleh dibaca Al khosyabu. al Khosyabu. Kalau dibaca al khosyabu mesti diatapkan kemana? Ke alma. Al ma'u. Coba gambarannya seperti apa? Contoh daripada istawal ma'u wal khosyabu. Kira-kira ini kan air gitu kan? Istawal ma'u. Khosyab itu apa artinya? Khosyab itu kayu. Kayunya kayu yang
sebagai apanya? sebagai wadahnya, tempatnya, Wadah atau Wadah. ukuran? ukur wadahnya. Coba-coba istawal ma'u wal khosabatu. Kira-kira seperti apa makna daripada istawal ma'u wal khosabatu? Jadi maknanya itu dari awalnya antara air dengan kayunya itu sama. Tetapi kalau dibaca al-khosyabah, si air itu menyamai si kayu. Iya, benar. Kemudian ada sebuah contoh yang ketika pakai maf'ul ma'ah tidak bisa, pakai atap juga tidak bisa, tapi harus menakdirkan amil. Kira-kira contohnya. Ya, terima kasih. Coba hafal ada potongan ayat Quran yang ada maf'ul ma'ah, bacakan. Ada enggak? Tidak hanya dari ini terus ya, istawal wal khasabah dan seterusnya. Coba ada supaya tahu ya. Ya silakan. Ada yang hafal ayat Quran yang ada maf'ul ma'ahnya. Ayo. Maf'ulun ma'ah. Gak apa? Harus tahu. Kalau baca tafsir gimana? Fa'ajmi'u amrakum. Apa? Serius. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka. Wasyuraka aku. Fa'ajmi'u Ajmi'u. amrakum wa syuraka. Aku atau syuraka hukum? Syuraka aku. Jadi apa? Jadi isim yang dinasabkan karena ada waw ma'iyahnya. Baik, kemudian ambil ayat dari maf'ul ajli. Ada enggak? Nari apa? Kan tadi ada. Kumtu ijlalan lil amir atau kumtu ta'ziman. Ya. Ada enggak? Wa minan nasi may yashri nafsahu wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. 207 dalam surah Al-Baqarah ya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a ay ibtigha'i mardatillah. Ya. Ya coba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di skop dulu sekitar